Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah kesempatan untuk diskusi, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan, jadi daftar melalui ministry leader Anda. Lalu datang dengan kostum karakter film favoritmu. Kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Ayo para volunteer, segera daftar. Pastor Layton dan keluarganya akan segera berangkat untuk memulai gereja Waypoint di Malang. Bergabunglah bersama kami untuk mendoakan serta mengucapkan salam perpisahan pada ibadah Minggu tanggal 3 Maret di ICA East dan tanggal 10 Maret di ICA West. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya 4,5 juta rupiah. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari. Jadi silahkan mendaftar hari ini. Vision Sunday akan diadakan pada tanggal 18 Februari di ICA East dan 25 Februari di ICA West. Catat di kalender Anda untuk bergabung dengan kami pada hari Minggu tersebut untuk mendengar hal-hal baru yang akan direncanakan ICA di tahun 2024. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore saudara semua. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di ICA Surabaya. Dan ini adalah ibadah online kami. Hari ini kami akan meneruskan seri kami tentang perjalanan kita semua bersama dengan Kristus. Dan hari ini adalah bagian ketiga. Dan judul khotbah hari ini adalah Panggilan Yesus. Dan sebelum kita mulai mendalami firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semua firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas panggilan-Mu di atas kami semua. Kami masing-masing Tuhan telah dipanggil oleh-Mu sendiri pribadi untuk berjalan bersama dengan-Mu Kristus. Supaya kami bisa lebih mendalami firman-Mu. Supaya kami bisa menjalin hubungan yang lebih erat lagi bersama dengan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh mengerti apa artinya ketika Engkau memanggil kami sebagai murid-Mu, sebagai pengikut-Mu, dan sebagai umat-Mu. Kiranya firman-Mu juga membuka hati kami Tuhan hari ini, dan tanamlah bibit-bibit yang baru lagi di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam benak kami, di dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa berbuah lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Saya ingat ketika pertama kali saya bertemu dengan Yesus, ketika saya pertama kali memutuskan untuk mengikut Yesus, memanggil diri saya sebagai umatnya, memanggil Yesus sebagai juru selamat saya, memanggil Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan saya. Dan terus terang waktu itu saya masih muda, tidak tahu apa-apa, tetapi saya ingat ada beberapa mentor yang pada saat itu ketika saya
berdoa dan menerima Yesus dalam kehidupan saya, ada beberapa mentor yang mengajar saya bagaimana membaca firman Allah, bagaimana harus berpikir beda sebagai umat Kristus, bagaimana harus berdoa. Dan dalam hal doa ini, terus terang pada saat itu, doa ini adalah satu hal yang sangat baru untuk saya pada saat itu. Dalam seperti pikiran bahwa Tuhan mendengar. Tuhan, Sang Pencipta, di atas segalanya, Dia mendengar. Dan bukan hanya itu, Tuhan menjawab. Dan ketika saya belajar tentang itu, saya mendengar tentang itu, saya berpikir, wow, hebat sekali. Tuhan yang adalah Sang Pencipta, di atas segalanya. Tuhan yang menjadi juru selamat saya. Ketika saya berdoa, Dia menjawab. Itu hal yang baru buat saya. Dan semakin sering Tuhan menjawab, semakin saya merasa gembira, merasa sukacita. Dan semakin saya merasakan hal itu, saya lebih-lebih lagi saya merasakan bahwa Tuhan itu memberkati saya. Dan seperti diberi kuasa yang luar biasa oleh Tuhan sendiri. Mestinya bukan hanya diberi kuasa, tetapi diberi wewenang. Dan ketika saya masih muda, barusan berjalan bersama Kristus, hal-hal inilah yang sering saya pikirkan. Saya selalu berdoa. Ketika saya ada keperluan, ketika ada orang lain ada keperluan, ketika ada yang sakit, saya selalu ingin berdoa. Saya berdoa supaya, karena pada saat itu saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab semuanya. Dan saya merasa diberi wewenang seperti itu. Untuk berdoa, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang-orang lain juga. Dan saya pikir bahwa itulah panggilan saya. Panggilan Kristus dalam kehidupan saya. Tetapi saya salah. Dan kita akan pelajari hari ini kenapa ketika saya barusan percaya kepada Kristus bahwa itu adalah pikiran yang salah. Ini yang saya mau tanyakan kepada saudara semua. Apa sebenarnya panggilan Kristus dalam kehidupan kita semua? Dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah seperti yang saya pikirkan pada awalnya hanya untuk diberi wewenang oleh Kristus untuk mendoakan orang lain, untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk menunjukkan bahwa Kristuslah yang terkuat, dan saya adalah pengikutnya yang diberi wewenang dan diberi kuasa. Apakah apa yang kita bayangkan ketika Tuhan memanggil kita? Apa yang kita bayangkan akan terjadi ketika Tuhan memanggil kita? Apakah kita berpikir bahwa akan ada kemakmuran? Apakah kita berpikir ada kesuksesan? Apakah kita berpikir bahwa dalam semua itu nanti ada ketenaran juga? Supaya semua orang mengenal kita dan mengenal Kristus juga. Kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini di Lukas pasal 9 mulai dari ayat 37. Dan kita akan pelajari sebenarnya apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang sebenarnya ketika kita memulai perjalanan bersama dengan Kristus. Dan saya percaya bahwa seringkali kita berpendapat yang salah dan punya pandangan yang salah. Mari kita pelajari firman Allah. Ayat 37 mengatakan, pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Markus pasal 9 juga menceritakan episode yang sama, cerita yang sama. Dan mereka juga, di Markus juga ditambah bahwa pada saat itu murid-murid Yesus juga sedang berdebat dengan ahli hukum Taurat tentang apa yang seharusnya dilakukan, cara atau metode yang paling baik untuk menyingkirkan roh jahat ini. Dan Yesus juga mengatakan di Markus bahwa jenis ini, apa yang mereka alami pada saat ini, roh jahat ini yang sudah membanting dan menggoncang anak ini dan berdiam di dalam anak ini, jenis ini, kata Yesus, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Sebenarnya ketika
Mungkin saya harus memberikan sedikit background juga ya ceritanya sebelumnya apa yang terjadi. Sebelum episode ini, Yesus telah mengutus murid-muridnya untuk keliling, untuk mengusir roh-roh jahat, untuk memberitakan firman-Nya, untuk mengajak semua orang untuk mengenali siapa sebenarnya Yesus ini. Dan selama ini mereka telah sukses. Mereka pergi kemana, orang menerima mereka. Mereka berdoa dan roh-roh jahat disingkirkan. Mereka berdoa dan banyak orang disembuhkan. Tetapi dalam hal ini, dengan anak yang satu ini, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Kenapa? Justru pada saat ini Yesus mengatakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dan ketika saya baca ini, saya berpikir apakah karena mereka tidak cukup berdoa? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya pikir, dan ini juga yang terjadi, saya percaya terjadi dalam diri saya sendiri, bahwa ketika Yesus memberi kita kuasa, kita seringkali berpikir bahwa, karena saya sudah berjalan dekat dengan Yesus, saya diberi kuasa, diberi wewenang, saya akan melakukan banyak hal untuk Kristus. Saya akan berdoa dan orang akan sembuh. Saya akan berdoa dan doa mereka akan terwujud. Saya akan berdoa dan roh-roh jahat akan tersingkirkan. Dan kita merasa, wow, saya berkuasa. Ketika kita merasakan hal-hal seperti itu, saya rasa kita tidak lagi berjalan dengan Kristus. Mungkin kita masih berjalan ke depan. Mungkin kita masih mendengar suara Kristus. Tapi lama-kelamaan suara Kristus itu menjadi lebih jauh lagi. Dan akhirnya kita merasa bahwa kita harus berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi bukan ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Justru pada saat ini, Yesus mengatakan, ketika engkau ingin berjalan denganku, sungguh-sungguh berjalan dengan Kristus. Kita harus mendengar bahwa panggilannya mengajak kita untuk lebih dalam lagi bersama dengannya, lebih dalam lagi di dalam firman-Nya, tetapi bukan lebih tinggi. Ini yang kadang-kadang kita pikirkan, bahwa ketika kita berjalan dengan Kristus, kita akan bisa berjalan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dan itu yang kita harapkan. Karena kita harapkan bahwa Tuhan akan mendengarkan semua doa kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan akan berikan. Apapun yang kita doakan akan terwujud dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang lain. Kita ingin supaya kita ada di puncak yang paling tinggi. Karena kita merasa bahwa disitulah kita pasti lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Tetapi di sini, Yesus justru mengatakan, kamu harus berdoa. Apa sih sebenarnya dalam doa yang terjadi ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, kita sebenarnya melepaskan semua hasrat kita sendiri. Kita sujud di hadapan Tuhan. Dan kita mengosongkan diri kita sendiri. Supaya dialah yang mengisi kita. Bukan kuasanya, tetapi dia sendiri. Dengan itu memang ada kuasa. Tetapi yang penting adalah kita bisa lebih dalam hubungan kita bersama Kristus. Bukan lebih tinggi. Dan ini hal pertama yang Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus. Ketika kita merasa dipanggil, kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk mengejar supaya hubungan kita dengan Kristus lebih dalam, bukan hanya lebih tinggi. Mari kita lanjutkan. Di ayat 43, firman Allah mengatakan, ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Karena itu adalah perkataan yang sudah ditemukan di kitab-kitab suci. Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bahwa anak manusia akan dikorbankan. Karena itulah kehendak Allah. Saya sering berpikir juga bahwa ketika kita berjalan dengan Kristus dan kita diberi kuasa dan diberi wewenang, banyak dari kita, termasuk saya sendiri, pasti berpikir bahwa kita harus membuat rencana, apa yang bisa kita lakukan supaya kemuliaan Tuhanlah yang
yang kita sebarkan, apa yang harus kita lakukan supaya akhirnya semua orang, lebih banyak orang lagi bisa mendengar firman Kristus. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita rencanakan untuk hal ini, untuk hal itu, untuk yang ini, untuk yang itu. Yesus di sini bersama dengan murid-muridnya ada kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sebagai sungguh-sungguh juru selamat. Mereka lah yang akan menyelesaikan semua masalah, mereka lah yang akan menyingkirkan semua negara-negara yang selama ini telah memperbudak bangsa Israel. Mereka bisa melakukan hal semua itu. Tetapi hal-hal seperti itu sebenarnya adalah rencana saudara dan rencana saya, bukan rencana Tuhan. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau mendengar panggilanku terhadap kamu sebagai muridku, apa yang harus kita kejar adalah tujuan Allah, bukan tujuan manusia. Seringkali kita melupakan hal itu, bahwa kadang-kadang tujuan Allah dan tujuan kita, meskipun kita mengatakan bahwa Tuhan, aku adalah hamba-Mu, tujuan kita sangat berbeda dengan tujuan Allah. Apa yang kita inginkan itu bukan hal-hal seperti ini, di mana anak manusia akan dikorbankan. Kita tidak menginginkan bahwa diri kita pun akan dijadikan korban. Kita ingin meninggikan diri kita, ya kan? Itulah tadi itu hal pertama juga yang sudah kita pelajari tadi. Karena semua dari kita ada rencana-rencana sendiri. Kita ada agenda sendiri. Karena ketika kita diberi wewenang, langsung kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Dan semua itu adalah rencana manusia, bukan rencana Tuhan. Jadi Tuhan sekali lagi dalam hal ini mengajar kepada murid-muridnya bahwa ketika kita dipanggil, kita harus mengejar tujuan Allah, bukan tujuan diri kita sendiri. Ayat 46 mengatakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ini yang kita inginkan sebenarnya ya, keunggulan. Kita ingin bisa di atas semua orang. Ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab, kita ingin supaya orang-orang melihat bahwa, wow, orang ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Orang ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Orang ini sungguh-sungguh diberi kuasa oleh Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan? Kenapa kita mau hal-hal seperti itu? Karena kita ingin ditinggikan. Karena kita ingin menjadi yang terbesar di antara semua orang. Yang diberi lebih banyak wewenang lagi. Yang diberi lebih banyak kuasa lagi. Yang diberi lebih banyak berkat lagi oleh Tuhan. Tetapi justru Kristus mengatakan bahwa ketika kita ada di dalam perjalanan bersamanya, yang kita harus kejar adalah kerendahan, bukan keunggulan. Apa bayangan saudara? Bagaimana saudara menanggapi hal seperti ini ketika Tuhan memanggil saudara untuk menjadi yang terkecil, untuk melayani semua orang, bukan yang terbesar, yang dilayani semua orang. Tapi sebenarnya jika kita berpikir, memang inilah yang Kristus katakan bahwa ia pun datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi ini yang harus kita kejar dalam perjalanan kita bersama Kristus. Bukan hanya kita mengejar supaya kita bisa lebih dalam lagi, bukan kita hanya mengejar tujuan Allah, tetapi kita mengejar supaya kita adalah menjadi yang terendah, bukan yang terunggul. Ini yang seringkali kita lupakan. Karena dalam rencana diri kita sendiri, dalam hasrat diri kita sendiri, apa yang kita inginkan adalah supaya semua orang bisa melihat kita, memandang kita di tempat yang paling tinggi, memandang kita sebagai orang yang berwenang, memandang kita bahwa sebagai orang yang unggul di atas lain-lainnya. Justru Tuhan membalik semua itu, memanggil kita untuk menjadi yang terendah. Lalu ayat 49 juga mengatakan, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ini satu hal yang luar biasa menurut saya. Karena saya melihat bahwa orang ini
yang mengusir setan-setan di dalam nama Kristus bukan pengikut mereka, bukan pengikut kelompok ini. Terus terang, ketika saya melihat ini, saya juga kadang-kadang sedih. Karena saya juga bisa melihat bahwa kan di antara kita semua, di dunia ini, pada saat ini, banyak perpecahan-perpecahan seperti ini. Ketika kita merasa bahwa orang lain tidak termasuk dalam kelompok kita, kita tidak mau berurusan dengan orang itu. Dan ketika kita melihat bahwa kelompok lain mereka melakukan mujizat-mujizat yang hebat, bahwa ada kelompok lain yang mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, kadang-kadang kita menjadi iri. Dan kadang-kadang kita menjadi sering berpikir bahwa itu ajaran sesat atau apapun. Itu bukan pengikut Kristus. Karena tidak mungkin mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu karena kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Saya rasa ini adalah pikiran yang salah. Karena apa yang dikatakan adalah orang ini pun yang Yohanes, salah satu murid Yesus juga katakan bahwa orang ini mengusir setan demi nama Kristus. Bukan atas nama orang lain, bukan atas nama Tuhan lain, bukan atas nama roh lain, bukan atas nama kuasa lain, tetapi demi nama Kristus. Hanya karena orang ini bukan adalah anggota dari kelompok ini, mereka ingin mencegah orang itu. Karena seringkali ini pun yang kita lakukan. Ada gereja lain, ada umat lain, ada denominasi lain yang melakukan banyak hal. Dan mereka sukses, dan mereka melakukan banyak hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tapi karena kita semua bukan bagian kelompok yang sama, kita akan berpikir negatif tentang gereja itu, tentang orang itu, tentang denominasi itu, dan akhirnya ada perpecahan. Tetapi Yesus tidak menginginkan hal itu. Dia justru mengatakan ketika kita ada dalam perjalanan bersamanya, yang kita kejar adalah haruslah kesatuan, bukan perpecahan. Dan saya pun juga pernah bersalah tentang hal ini. Karena saya pernah melihat satu gereja lain melakukan banyak hal. Dan mereka bertumbuh. Dan saya berpikir, Tuhan, ini waktu saya masih muda, Tuhan, kenapa itu terjadi? Pasti mereka sesat. Pasti mereka mengundang banyak orang ini, pasti mungkin orang-orang yang datang itu diberi hadiah atau apapun, atau alasan lain supaya orang-orang ini bisa datang. Jadi mereka pasti bukan datang itu untuk firman-Mu, pasti mereka datang itu bukan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Pasti ada alasan lain kenapa mereka datang. Dan itu adalah pikiran yang salah. Karena apapun yang terjadi, jika nama Tuhan yang dimuliakan, kita harus bersyukur. Dan kita harus bersyukur karena kita semua adalah satu tubuh. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu tubuh ini dalam Kristus. Dalam kesatuan, bukan dalam perpecahan. Saya juga pernah berpikir hal yang sama tentang orang lain. Yang saya melihat, wah, kok karirnya sukses banget. Dia bisa melakukan banyak hal. Ini waktu saya bekerja sebagai seorang desainer, saya melihat kenapa kok orang ini lebih sukses. Dan saya langsung berpikir hal-hal yang negatif. Desainnya loh nggak seberapa bagus. Pasti ada alasan lain. Pasti dia ini pasti karena dia kenal lebih banyak orang, pasti karena dia orang kaya, pasti karena ini, pasti karena itu, banyak hal. Nah, tapi dia adalah seorang yang percaya juga kepada Tuhan. Bukannya saya malah bersyukur dan mendoakannya, tapi saya malah marah dengan dia dan iri dengan dia. Tetapi apa yang terjadi ketika kita sukses? Akhirnya kita juga memuliakan nama Tuhan. Dan semua itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, ketika kita melakukan semuanya demi nama Kristus, kita harus tetap mengejar kesatuan, bukan perpecahan. Ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain.
Ini satu bagian yang luar biasa menurut saya. Dan kadang-kadang saya percaya juga ini juga yang sering kita lakukan. Bahwa ketika kita merasa bahwa Kristus diserang oleh orang lain, kita ingin berdiri dan kita ingin mengatakan, Tuhan, aku akan membelamu. Aku akan membinasakan orang-orang yang lain ini. Tetapi, apakah Tuhan perlu pembelaan kita? Saya rasa tidak. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Pencipta. Dia yang berkuasa di atas segalanya. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan kuasa diri kita sendiri, dengan kebijaksanaan diri kita sendiri, dengan apa sih yang bisa kita lakukan untuk membela Kristus? Kristus pun pada saat ini tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia juga mengatakan, tadi kita sudah dengar sebelumnya, bahwa anak manusia akan diserahkan, akan dikorbankan. Di sini kita juga harus sadar bahwa ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita ada di dalam perjalanan bersama Kristus ini, yang harus kita kejar bukanlah penghakiman, tetapi kerahiman. Dan ini satu kata yang tidak sering kita gunakan dalam bahasa kita ya, kerahiman. Ini artinya adalah belas kasihan Kristus. Belas kasihan yang spesifik dari Tuhan. Bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Dan ini yang harus kita kejar. Belas kasih ini, kerahiman Tuhan ini, bukan penghakiman. Mungkin ketika kita merasa bahwa kita berkuasa, ketika kita berwenang, ketika kita diberikan semuanya, dan ketika kita percaya bahwa kalau saya berdoa pasti dijawab oleh Tuhan. Kita sering berpikir bahwa kalau ada yang melawan, kita harus menghakimi mereka. Kalau ada yang melawan kita harus melawan balik mereka. Mereka harus dibinasakan. Tetapi justru pada saat-saat seperti itu, Tuhan memberikan sebaliknya. Tuhan memberikan belas kasihannya. Bahkan ketika dia pun dicaci maki, bahkan ketika dia pun diserang, bahkan ketika dia pun dibunuh. Apa yang akan kita lakukan? Apakah dalam semua hal yang kita lalui, semua tantangan yang kita lalui, ketika orang mencekam kita, ketika orang menyerang kita, apakah kita menghakimi mereka dan membalas hal yang sama, atau apakah kita juga mengulurkan tangan kita dan memberi belas kasihan kepada mereka, sebagaimana Tuhan juga memberi belas kasihan kepada diri kita sendiri? Ini yang harus kita kejar dalam perjalanan kita bersama Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh dipanggil sebagai murid-muridnya, kerahiman ini, belas kasihan Tuhan ini, dalam hidup kita, juga kita sebarkan kepada orang lain. Lalu akhirnya ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Terus terang, pertama kali pada waktu saya muda, saya membaca firman ini, saya merasa, waduh Tuhan, kok jahat sekali ya. Kalau kita mengubur orang tua kita, apakah itu salah? Kalau kita berpamitan kepada keluarga, apakah itu salah? Saya rasa tidak. Tetapi apa yang Tuhan katakan di sini, ada kebenarannya juga. Kadang-kadang kita dipanggil Kristus. Dan kita punya banyak alasan untuk menunda panggilan itu. Saya rasa ini yang sering kita lakukan. Kita punya banyak alasan dan kita memikirkan banyak alasan. Ini juga satu hal yang saya pelajari, saya sadari ketika saya masih muda. Dan pertama kali saya merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya tunda.
Dan saya mengatakan panggilan ini bukan panggilan untuk menjadi penginjil atau panggilan menjadi pendeta, panggilan untuk full time ministry, tetapi panggilan terhadapnya. Panggilan hanya untuk mengikuti Dia. Panggilan untuk melepaskan kepercayaan saya yang lama dan memegang kepercayaan yang baru ini di dalam Kristus. Itu pun saya tunda. Waktu itu saya berpikir, oh saya masih muda. Nanti apa kata orang tua? Mungkin setelah saya lebih dewasa. Oh saya sekarang masih sibuk dengan sekolah. Tunggu nanti saya sudah ada waktu. Dan banyak alasan-alasan seperti itu. Dan bahkan ketika saya pertama kali merasa panggilan Tuhan untuk full time ministry pun saya juga melakukan hal yang sama. Saya berpikir, oh ini juga masih muda, barusan percaya 1-2 tahun. Saya tidak tahu apa-apa. Saya belum sukses ya, belum ada menunjukkan kesuksesan dalam jenjang karir saya sebagai desainer pada saat itu. Dan juga ada orang yang mengatakan pada saya, tunggu sampai kamu sudah sukses dalam karir kamu. Dan ketika kamu meninggalkan semua itu, orang semua akan melihat dan percaya bahwa, wow, dia lakukan ini karena sungguh-sungguh ada panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, itu dalam situasi yang berbeda-beda bagi masing-masing. Kita ada yang mungkin semua itu sudah merasa baik dalam kehidupan, semua berjalan lancar dan Tuhan memanggil kita. Ada juga yang merasakan bahwa semua itu dalam kehidupan itu tidak berjalan dengan baik. Kita di lembah kelam, dan pada saat itu kita merasakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua dipanggil Tuhan dalam masa-masa yang berbeda, ketika kita melalui masa-masa yang berbeda. Tetapi intinya adalah ketika kita ada dalam perjalanan bersama Kristus, Tuhan mengajar kita, mengajak kita, meminta kita, mengundang kita untuk melepaskan semuanya, bukan berpegang. Dan berpegang inilah yang sering kita lakukan. Ketika kita bermasalah, kita kadang-kadang ingin berpegang erat kepada masalah kita. Ketika kita sukses, kita ingin berpegang erat kepada hal-hal yang kita anggap sebagai kesuksesan kita. Kepada uang kita, kepada ini, kepada itu, rumah kita, karir kita, apapun itu juga. Tapi Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan Dia, Tuhan ingin kita untuk melepaskan semuanya. Dan saudara semua, ini yang saya ingin tanyakan kepada saudara hari ini. Apapun yang semua yang kita pelajari hari ini, bahwa dalam perjalanan bersama Kristus, kita harus mengejar untuk bisa lebih dalam, bukan lebih tinggi. Supaya kita bisa mengejar tujuan Allah, bukan tujuan kita sendiri, bukan tujuan manusia. Untuk mengejar kerendahan, bukan keunggulan. Untuk mengejar kesatuan, bukan perpecahan. Untuk mengejar kerahiman, bukan penghakiman. Apakah saudara juga bisa melepaskan semua itu? Dan bukan hanya berpegang erat. Karena saya percaya bahwa pada intinya, ketika kita dipanggil Tuhan untuk berjalan bersamanya, dan saya katakan ini bukan hanya untuk orang-orang, mungkin saudara-saudara yang merasa panggilan Tuhan untuk melayaninya full time, menjadi full time minister, tetapi juga semua yang dipanggil Tuhan untuk berjalan bersamanya, menjalin hubungan dengan Kristus, sungguh-sungguh menjadi umatnya, menjadi pengikutnya. Apakah saudara siap melepaskan semua hal dalam kehidupan saudara? Semua hal duniawi, supaya akhirnya kita tidak berpegang erat kepada semua itu, tetapi kita melepaskannya. Dan akhirnya, sebaliknya kita berpegang erat hanya kepada Tuhan. Saya rasa ini kadang-kadang yang kita lupakan. Ketika untuk saya, apa yang saya dapat? Dan itu pun juga terus terang yang saya pikirkan. Ketika saya pertama kali percaya kepada Kristus, saya berpikir, oh Tuhan akan memberkati aku dengan ini, memberkati aku dalam hal itu, saya akan dapat ini, saya akan terima itu. Itu yang saya pikirkan. Bahwa Tuhan akan mengangkat saya. Dan akhirnya, yang saya pandang adalah hal-hal seperti itu. Dan perlu
terus terang banyak waktu, bertahun-tahun, sampai akhirnya saya juga sadar bahwa panggilan Tuhan itu mengajak kita untuk melepaskan semuanya. Supaya kita hanya berpegang erat kepada Kristus. Itulah sebenarnya arti dari kalau kita dipanggil sebagai murid Kristus, sebagai pengikutnya. Inilah yang harus terjadi ketika kita percaya bahwa kita dipanggil untuk berjalan bersama dengan Kristus. Dan ini yang saya doakan untuk saudara semua. Bahwa dalam perjalanan saudara bersama dengan Kristus, saudara bisa melepaskan segalanya. Supaya tidak lagi mengejar ketinggian, keunggulan, atau penghakiman, atau apapun, atau sukses. Tapi justru kita semua mengejar kerendahan, mengejar kerahiman, mengejar kesatuan, mengejar supaya hubungan kita dengan Kristus lebih dalam lagi. Mengejar akhirnya tujuan Allah dalam kehidupan kita masing-masing, bukan tujuan manusia. Dalam perjalanan saudara bersama Kristus, saya harap hal-hal seperti ini yang bisa saudara tanyakan dalam diri saudara sendiri. Ini yang menjadi renungan-renungan bagi saudara masing-masing. Supaya setiap langkah yang saudara ambil dalam perjalanan bersama Kristus ini, saudara justru sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk keuntungan diri saudara sendiri, tapi sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melepaskan segalanya dan berpegang erat hanya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Memang Tuhan, seringkali ketika kita dipanggil oleh-Mu Tuhan, kita berpikir tentang keuntungan yang bisa kita capai, yang bisa kita dapat Tuhan ketika kami mengikuti-Mu. Karena memang Tuhan, Engkau menjanjikan banyak hal. Engkau menjanjikan damai. Engkau menjanjikan sukacita. Engkau menjanjikan supaya kami semua diberkati oleh-Mu Tuhan. Tetapi, saya rasa bukan hanya itulah tujuan untuk kami menjadi murid-Mu. Tujuan untuk kami menjadi pengikut-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa melihat dari perspektif Engkau sendiri Tuhan. Bahwa ketika Engkau panggil untuk menjadi murid-Mu, yang kami kejar Tuhan seharusnya adalah kerendahan, adalah kerahiman, adalah kesatuan, adalah hubungan yang lebih dalam lagi. Dan yang kami kejar Tuhan adalah tujuan-Mu, bukan tujuan kami. Izinkan kami Tuhan dalam perjalanan bersama-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa lebih mendalami kebenaran-kebenaran ini. Dan pelan-pelan Tuhan, berikan kami kuasa oleh Roh-Mu Tuhan, supaya kami bisa melepaskan apa yang sebenarnya tidak harus kami pegang erat. Melepaskan semua hal-hal duniawi ini Tuhan. Melepaskan semua keinginan kami sendiri. Melepaskan hasrat kami untuk menjadi lebih unggul, menjadi yang tertinggi. Justru akhirnya yang kami pegang erat hanyalah diri-Mu sendiri Tuhan. Kiranya Engkau berikan berkat kepada umat-Mu, berkat kuasa kepada umat-Mu Tuhan. Bukan untuk menggapai lebih banyak hal lagi, tapi untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Untuk kami bisa berjalan lebih dalam, untuk kami bisa mempraktekkan kerahiman dan belas kasih-Mu, untuk kami bisa terus merendahkan diri Tuhan, untuk kami bisa terus melepaskan, supaya nama-Mu saja Tuhan yang sungguh-sungguh dimuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Teman-teman, saya mau mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada, dan angkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan pada hari ini. Teman-teman, kiranya engkau terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan
dengan Allah Bapa di surga. Percayalah bahwa Allah Bapa di surga mempunyai rencana yang terbaik untuk saudara masing-masing. Dan dalam rencana itu pun Tuhan Bapa juga sudah mengirim Kristus, putranya yang tunggal, untuk berjalan bersama dengan saudara, menunjukkan bagi saudara bagaimana seharusnya sebagai umat Tuhan kita harus hidup. Dan kiranya Roh Kudus yang memberi kehidupan terus memberi kuasa dalam kehidupan saudara, memberi wewenang Tuhan dalam kehidupan saudara, bukan untuk tujuan kita masing-masing, tetapi untuk tujuan Kristus, supaya setiap hal yang saudara katakan, setiap hal yang saudara lakukan, dan setiap langkah yang saudara ambil dalam perjalanan bersama Kristus ini terus memuliakan Tuhan sampai selamanya. Dalam nama Kristus, amin. Terima kasih saudara sudah bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Bagi saudara yang mengikuti ibadah ini setiap minggu, minggu depan kita semua akan mengambil sedikit break ya dari seri perjalanan bersama Kristus ini. Tetapi pada saat itu minggu depan kami akan mendengar dari senior pastor kami, Pastor John Taylor, tentang visi yang Tuhan berikan kepada gereja kita untuk setahun ke depan. Jadi untuk Vision Sunday minggu depan saudara bisa mengikuti ibadah kami juga, dan setelah itu kita akan kembali untuk melanjutkan seri perjalanan bersama Kristus ini. Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Pastor Layton dan keluarganya akan segera berangkat untuk memulai gereja Waypoint di Malang. Bergabunglah bersama kami untuk mendoakan serta mengucapkan salam perpisahan pada ibadah Minggu tanggal 3 Maret di ICA East dan tanggal 10 Maret di ICA West. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya Rp4,5 juta. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari. Jadi silahkan mendaftar hari ini. Vision Sunday akan diadakan pada tanggal 18 Februari di ICA East dan 25 Februari di ICA West. Catat di kalender Anda untuk bergabung dengan kami pada hari Minggu tersebut untuk mendengar hal-hal baru yang akan direncanakan ICA di tahun 2024. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah kesempatan untuk diskusi, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan, jadi daftar melalui ministry leader Anda. Lalu datang dengan kostum karakter film favoritmu. Kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Ayo para volunteer, segera daftar. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja.
ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.